Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika daring bersama Pak Hari. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang baru. Untuk itu anak-anak tetap perhatikan tayangan video ini dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Baik, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat di dalam belajar daring. Anak-anak, ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar operasi hitung pada bilangan berpangkat. Kita juga belajar bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, kita akan memulai materi hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan dan cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar siswa memahami hubungan bilangan bulat berpangkat pecahan dan bentuk akar. Yang kedua, agar siswa dapat menyederhanakan bentuk akar. Baik, pada materi yang pertama, kita belajar tentang hubungan antara bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Untuk bilangan pangkat pecahan, bisa kita ubah ke dalam bentuk akar dengan melihat sifat A pangkat M per N berubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Kalian perhatikan pangkat pecahan M per N kalau berubah di dalam bentuk akar, perubahan tempatnya seperti apa? Tolong dicermati. Nah, untuk contoh soalnya dilihat, ubah ke bentuk akar. Nomor 1, 3 pangkat 2 per 5 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Nomor 2, 6 pangkat 1 per 3 berubah menjadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 1. Di dalam perpangkatan, angka 1 tidak perlu ditulis, sehingga cukup kita tulis akar pangkat 3 dari 6. Tolong dicermati contoh 1 dan contoh 2. Kita lihat contoh yang nomor 3. 5 pangkat 7 per 2 berubah menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 7. Kalau akar pangkat 2, maka angka 2-nya ini tidak perlu ditulis, menjadi akar 5 pangkat 7. Jadi kalau tidak ada angkanya pada bentuk akarnya itu pasti akar pangkat 2. Paham anak-anak? Ya, akan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kalian harus mengingat bilangan akar yang sederhana. Contohnya, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, akar 16 sama dengan 4, dan seterusnya. Ini nanti yang akan kita gunakan di dalam menyederhanakan bentuk akar. Perlu diingat, untuk menyederhanakan bentuk akar, yang kita lakukan adalah mengubah bentuk akar ke bentuk faktor atau perkalian bilangan akar yang paling besar. Contohnya seperti ini.
Sederhanakan akar 8. Kalian harus mengerti bahwa 8 itu didapatkan dari perkalian 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Nah, antara perkalian ini yang bisa kita akarkan adalah angka 4. Maka yang kita gunakan adalah perkalian 2 dikali 4 atau 4 dikali 2. Nah, kita lihat pengerjaannya. Akar 8 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Kemudian yang bisa kita hitung itu akar 4. Berapa akar 4 itu? 2. Sehingga nilainya menjadi 2 akar 2. Nah, mudah kan? Ya, kita lihat contoh berikutnya supaya kalian lebih memahami lagi. Contoh 2. Sederhanakan akar 18. Ayo, 18 itu dari perkalian berapa kali berapa saja? Ya, didapat dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Nah, perkalian yang kita gunakan adalah 2 dikali 9. Karena 9 bisa dicari akarnya. Sehingga kita tulis akar 18 sama dengan akar 9 dikali akar 2. Sama dengan 3 akar 2. 3 itu dapat dari mana? Ya dapat dari akar 9 ini. Akar 9 kan 3. Maka hasilnya 3 akar 2. Contoh berikut. Nomor 3. Sederhanakan akar 72. 72 didapatkan dari 1 dikali 72, 2 dikali 36, 3 dikali 24, 4 dikali 18, 6 dikali 12, 8 kali 9. Nah, di antara angka-angka ini, dalam tabel ini, yang paling besar yang bisa diakarkan adalah angka 36. Berapa akar 36? Iya, betul, 6 kan? Nah, maka hasilnya adalah akar 72 sama dengan akar 36 dikali akar 2. Sama dengan 6 akar 2. Kalau ada pertanyaan, Pak, apakah akar 72 itu bisa kita dapatkan dari perkalian akar 4 dikali akar 18 atau akar 9 dikali akar 8? Boleh nggak kita gunakan akar itu? Boleh. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, tadi kita lihat ya bahwa 4 dan 9 bisa dicari akarnya berapa? 4, akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3. Kalau kita coba yang 4 dan 18, akar 72 sama dengan akar 4 dikali akar 18. Akar 4 itu nilainya berapa? 2, sehingga hasilnya 2 akar 18. Tetapi ini bukan bentuk yang sederhana. Kenapa? Karena akar 18 masih bisa disederhanakan lagi, sehingga harus disederhanakan lagi menjadi, saya ulangi, akar 72 sama dengan akar 4 dikali akar 18 sama dengan 2 akar 18. Nah, akar 18 kita pecah, sama dengan 2 dikali akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu berapa? 3 kan? Jadi 2 dikali 3 dikali akar 2. 2 kali 3, 6. Sehingga jawabannya akar 72 itu 6 akar 2. Sama seperti yang tadi. Itulah mengapa sebaiknya kita itu menggunakan bilangan akar yang paling besar. Supaya apa? Supaya lebih cepat dalam menyelesaikan soal.
Karena kalau kita menggunakan perkalian yang kecil, 4 dikali 18, 8 kali 9, nanti harus disederhanakan lagi. Akan memakan banyak waktu. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai jelas? Nah, Pak, jika bilangannya nggak bisa disederhanakan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kalau bilangannya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya biarkan saja. Contohnya adalah akar 13 itu berapa bentuk sederhananya? Ya tetap akar 13. Akar 22 itu berapa bentuk sederhananya? Ya tetap akar 22. Jangan ditulis akar 11 dikali akar 2. Biarkan saja menjadi akar 22. Contoh yang lain, akar 37, akar 41, akar 53, dan lain sebagainya. Nah, supaya kalian lebih paham, maka kalian harus mencoba dulu. Kalian coba latihan-latihan yang Bapak kirim di grup WA. Soal materi 1 dan materi 2. Dikerjakan dan dikumpulkan seperti kemarin, difoto, jangan lupa dikasih nama, dikirim ke WA Pak Hari. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, pasti kalian akan bisa. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Amin.